Jemaat Batu Karang Kupang yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, Shalom. Hari ini kita merayakan Minggu Oikumene Indonesia dan Minggu Asia bersama-sama dengan semua orang Kristen di pulau-pulau Nusantara dan negara-negara Asia lainnya. Social distancing mewajibkan kita untuk tinggal di rumah dan tidak dapat berkumpul dalam jumlah yang besar. Tetapi kita dapat tetap bersatu di dalam doa, pujian, dan penyembahan kita kepada Tuhan. Kita bersekutu dalam keragaman bahasa dan suku bangsa. Kita bersatu untuk mendoakan keadaan dunia yang sedang diterpa oleh COVID-19. Dan pada saat ini, mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk diteguhkan oleh pemberitaan firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di sorga, Tuhan yang maha murah dan maha kasih, tiba saatnya kami anak-anak-Mu akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Oleh karena itu Bapa, kami mohon kepadamu Bapa, urapilah kami, biar firman yang akan kami dengarkan ini menjadi suluh dan pedoman dalam kehidupan kami. Bersabda dan berfirmanlah kepada kami, karena saat ini kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dalam kitab Kolose 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hamba-Mu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di sorga. Bertekunlah dalam doa, dan dalam kepada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian, aku dapat menyatakan sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, dengan jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawaban kepada setiap orang. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang percaya yang memelihara firman Tuhan dan melaksanakannya dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak, Mama, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari kurungan penjara, Paulus mengingatkan jemaat Kolose untuk bertekun dalam doa. Kita bisa membayangkan keadaan di penjara itu seperti apa. Ruang-ruang penjara yang tertutup rapat dan dijaga ketat oleh para pengawal. Dan umumnya penjara Romawi itu menjadi tempat pembuangan yang mengerikan. Orang bisa saja stres, takut, dan putus asa ketika berada di dalam penjara. Tetapi ini tidak berlaku bagi Paulus, karena ia dipenjarakan bukan karena kesalahan. Ia dipenjarakan karena kebenaran. Kisah hidupnya berbeda. Paulus mengubah suasana penjara yang menakutkan, penuh dengan kegelapan, menjadi tempat untuk berdoa. Penjara menjadi tempat bagi Paulus untuk menaikkan syukur kepada Tuhan
dan mendoakan jemaat-jemaat yang berada di tempat yang jauh. Bapak, Mama, saudara-saudari kekasih Tuhan, penjara saja bisa diubah untuk menjadi tempat berdoa. Bagaimana dengan ketongpung rumah? Ketongpung kamar, tempat kerja? Harusnya tempat-tempat seperti ini lebih bisa lagi untuk dipersiapkan secara khusus menjadi tempat doa kita. Di mana saja kita berada, kita bisa mencari sudut yang tenang untuk berdoa. Namun kita juga mengingat pesan firman Tuhan di Matius 6. Di situ Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya agar mereka tidak berdoa seperti orang munafik. Kita berdoa bukan supaya dilihat atau dipuji oleh orang. Kita berdoa karena doa adalah kebutuhan hidup kita. Kita berdoa karena kita membutuhkan Tuhan. Kita berdoa karena kita tahu kita adalah makhluk yang lemah, yang tidak bisa hidup sendiri tanpa pertolongan Tuhan. Doa itu adalah nafas hidup orang percaya. Itu yang kita yakini. Tanpa doa, ketongpung kehidupan sama seperti zombie, seperti mayat yang berjalan. Ketong masih bisa beraktivitas, melakukan ini dan itu. Tetapi ketongpung pegangan dan tujuan hidup sonde jelas. Karena ketong sonde mengandalkan dan berkomunikasi dengan Sang Penyelenggara kehidupan yang tidak lain adalah Tuhan sendiri. Jemaat Tuhan sekalian, terlalu indah kalau setiap hari kita bisa mengambil waktu teduh, berlutut di dalam kamar, dan mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Doa adalah jembatan penghubung antara manusia dengan Tuhan. Jangan biarkan jembatan itu rusak hanya karena kita gagal merawat jam-jam doa kita. Dan dalam berdoa, setidaknya kita perlu mengingat bahwa kita sedang berada di hadirat Tuhan yang Maha Kasih, Maha Kuasa, dan Maha Adil. Pertama, sebagai pribadi yang Maha Kasih, tangan Tuhan terbuka untuk menerima siapa saja yang mau datang kepadanya. Mungkin di antara kita ada yang merasa malu untuk berdoa. Justru, kalau ketong rasa malu, ketong rasa sonde bisa, seharusnya ketong mau bersedia untuk belajar dan mulai menjadikan doa sebagai kebiasaan yang baik. Atau barangkali di antara kita juga ada yang merasa hidupnya terlalu jauh dari Tuhan, sehingga tidak layak untuk bertemu Tuhan di dalam doa. Singkirkanlah perasaan-perasaan tidak layak seperti itu. Kita semua ini adalah umat tebusan Tuhan yang sangat-sangat berharga di hadapan Tuhan. Satu domba yang hilang saja, Tuhan pergi dan mencarinya. Apalagi bila domba itu berjalan pulang sendiri untuk mendapatkan pemiliknya, yaitu Tuhan. Pasti Tuhan akan sangat senang dan menerima keberadaan hidup kita untuk diubahkan menjadi orang yang lebih baik.
Jemaat kekasih Tuhan, Allah yang penuh kasih itu meminta kita untuk mengasihi orang lain juga seperti kita mengasihi diri sendiri. Selama ini mungkin doa-doa kita terlalu berpusat pada diri kita sendiri. Ketong minta Tuhan untuk memberkati diri kita, makanan kita, rumah pekerjaan kita, serta orang-orang yang ketong sayangi. Semua tentang ketong punya. Doa bagi ketong punya ini baik. Tapi dengan adanya wabah COVID-19, kita disadarkan bahwa sebagai orang Kristen, cakupan doa kita harus lebih luas. Kita diutus Tuhan untuk mendoakan semua umat manusia. Mendoakan mereka yang terpapar virus corona. Meskipun kita tidak mengenal mereka, tidak tahu identitas mereka. Mendoakan para tenaga medis, serta mereka yang terdampak secara ekonomi karena di PHK atau mengalami kesusahan lainnya. Kita mendoakan pula alam yang kita huni. Sementara kita beribadah di rumah dalam keadaan yang tenang, saudara-saudari kita di Malaka sedang menderita karena banjir yang terjadi. Kita ingat mereka juga dalam doa kita. Jemaat kekasih Tuhan, hari Minggu tanggal 24 Mei ini, ketika kita merayakan Minggu Oikumene Indonesia dan Minggu Asia, kita tidak sedang sendiri berdoa. Di mana gereja-gereja berdiri di tanah Indonesia dan di Asia, di situ ada umat Tuhan yang berdoa mengaku ketidakberdayaan kita, kerapuhan kita sebagai manusia dalam menghadapi COVID-19 ini. Kita terbatas dalam pengetahuan, kita terbatas dalam kemampuan untuk bertahan hidup. Tapi kita beriman kepada Allah yang penuh kasih. Dalam doa dan puasa yang kita lakukan, kita minta belas kasihan dari Tuhan. Tuhan, kasihani kami orang yang berdosa ini. Tuhan, kasihani kami orang yang lemah ini. Orang yang tidak mampu ini, orang yang miskin ini. Kita percaya bahwa ada waktu yang Tuhan sediakan untuk memulihkan kita dan memulihkan dunia ini. Hal kedua yang menjadi fokus kita, yaitu doa membuka ruang bagi kita untuk menjumpai Tuhan yang Maha Kuasa. Untuk itu, kita berdoa dengan sikap hormat. Berdoa, apalagi doa syafaat, bukan waktunya untuk tidur atau pergi melakukan aktivitas yang lain, dan setelah amin baru kita bergabung lagi. Kita berdoa dengan sikap menghargai Allah yang kita jumpai di dalam doa kita. Saya ingat seorang kakak rohani ketika waktu dulu saya masih mengikuti persekutuan siswa Kristen. Dia berkata bahwa di saat yang mendesak sekalipun kita bisa berdoa, yaitu berdoa kilat. Mungkin berdoa sambil pejamkan mata saja, sambil berjalan atau berdiri sejenak dan berkata, Tuhan, Tuhan tolong saya, Tuhan mampukan saya.
dalam situasi sulit ini, Tuhan bantu saya. Dengan kata-kata yang singkat tapi dengan penyerahan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itu contoh ketika kita berada dalam situasi yang sulit atau yang tidak memungkinkan kita untuk mengambil sikap doa seperti biasa. Tapi tentu akan jauh lebih baik bila kita mempersiapkan diri dan tempat dengan baik untuk berdoa kepada Tuhan. Selain itu, jemaat Tuhan sekalian, ketika kita mengakui kemahakuasaan Tuhan, di situ kita juga mengakui bahwa Tuhanlah yang menciptakan dunia ini dan menempatkan makhluk hidup di dalamnya. Bencana kemanusiaan COVID-19 dan bencana alam, banjir di Malaka, tidak lebih besar dari kuasa Tuhan kita. Saat ini kita sedang menderita, namun dari dalam penderitaan kita berharap kepada Tuhan, Tuhan yang Maha Kuasa itu, agar kita diberi kekuatan untuk bertahan. Jemaat Tuhan sekalian, dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose ini, kita melihat pula betapa pentingnya berdoa untuk para pemimpin jemaat. Paulus itu orang yang rajin berdoa. Dia sangat pandai, pintar dalam ilmu agama. Meski begitu, dia masih membutuhkan doa dari jemaat Kolose dan jemaat-jemaat lainnya. Ini pengingat bagi kita, jemaat Batu Karang Kupang, untuk menyertakan para pelayan Tuhan, majelis, pendeta, semua yang melayani Tuhan, serta pemerintah, supaya Tuhan mencurahkan kuasa atas mereka. Para pemimpin disebut sebagai wakil Allah di dunia, karena mereka bertugas untuk menjalankan pemerintahan Allah, pemerintahan yang membawa kesejahteraan bagi banyak orang. Kita berdoa agar kuasa Tuhan nyata atas hidup mereka. Roh Kudus menjamah hati mereka, supaya setiap keputusan dan tindakan yang mereka ambil itu tepat, itu berguna dan bermanfaat di masa-masa sulit. Secara khusus kita berdoa bagi pemimpin gereja kita, agar di masa social distancing ini, di masa menjaga jarak ini, rahasia Kristus dapat tetap diberitakan. Ingatlah Paulus yang tubuhnya berada di dalam penjara, tapi pesan firman Tuhan tidak dapat dikurung dalam penjara. Berita Injil tidak dapat dipenjarakan oleh kekuatan dunia manapun. Allah yang kita sembah itu berkuasa dan sanggup untuk menganugerahkan kita hikmat. Karena itu mintalah hikmat dalam doa-doa kita. Mintalah hikmat untuk dicurahkan bagi para pelayan, supaya dalam diri mereka ada kesanggupan, ada kekuatan, ada kreativitas dalam mengelola pelayanan di masa seperti ini. Teknologi dapat dipakai untuk menjangkau jemaat, dari yang kecil sampai yang tua. Dan sebagai jemaat, mari kita terus mendukung para pelayan. Kita jangan menyerah dan berputus asa. Kita berharap pada Tuhan yang kuasanya jauh lebih besar daripada apapun. Hal yang ketiga adalah dalam doa kita bertemu dengan Tuhan yang Maha Adil. Tuhan
Tuhan adil dalam menentukan berkat apa yang patut kita terima dan kapan waktu yang pas bagi kita untuk menerima berkat itu. Dalam keadilan Tuhan, Tuhan juga meminta kita untuk berlaku adil, termasuk ketika kita berdoa secara adil. Misalnya, adil dalam meminta pengampunan dari Tuhan. Setiap hari Minggu, kita berdoa memohon Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Tapi, apakah ketong sudah mengampuni orang-orang di sekitar kita? Mereka yang pernah bersalah kepada kita. Apakah itu suami, istri, anak-anak, tetangga, atau siapapun itu. Kita minta pengampunan dari Tuhan, tetapi Tuhan juga menghendaki agar kita mengampuni orang lain. Di situ baru ada keadilan. Pengampunan tidak berarti kita membenarkan dosa. Perbuatan yang salah tetap harus dihindari dan diubah keadaannya. Dalam pengampunan, hati kita didamaikan dan kita memberikan kesempatan kepada Allah untuk bekerja dan bertindak menurut keadilannya. Dan keadilan Allah itu pasti baik bagi orang yang bersedih, orang yang menjadi korban, maupun menjadi pelaku dari suatu tindak kekerasan. Allah adil bagi semua, untuk semua dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masing-masing. Jemaat kekasih Tuhan, kita pun perlu adil dalam membagi waktu antara berdoa dan mengerjakan apa yang kita doakan. Kita berusaha agar ada keseimbangan. Kita tidak hanya berkata-kata yang indah dalam doa, tapi kita juga melakukan apa yang kita doakan itu. Misalnya, ketika kita minta Tuhan untuk sembuh dari sakit, tapi kalau kita tidak mau makan makanan yang sehat, tidak mau minum obat, bagaimana kita mau cepat sembuh? Kita minta Tuhan untuk menjauhkan corona dari kita dan keluarga kita. Kalau begitu, maka berjaga-jagalah, berdoa dan berjaga-jagalah dengan cara melaksanakan hal-hal yang dapat menjaga diri kita tetap sehat. Kita berdoa untuk orang yang lapar saat ketong mau makan. Tapi apakah ketong juga sudah berbagi berkat yang kita miliki dengan orang-orang yang membutuhkan? Kita ingat dalam bacaan, ada perintah Paulus agar para tuan berlaku adil dan jujur terhadap hamba mereka. Ketika para tuan berdoa meminta keadilan pertolongan dari Tuhan, pada saat yang sama mereka juga harus melakukannya kepada sesama mereka. Doa yang adil memang mesti diikuti dengan tindakan yang penuh dengan kasih dan keadilan pula. Jemaat Tuhan yang terkasih, adil dalam berdoa juga berarti kita tidak lupa bersyukur kepada Tuhan. Tujuan dari doa kita bukan hanya untuk menuntut Tuhan buat sesuatu bagi hidup kita. Menuntut setiap hari. Tidak begitu. Di dalam doa, kita juga bersyukur atas apa yang sudah Tuhan karuniakan bagi kita. Kita
kita melihat dan merasakan betapa baiknya Tuhan bagi hidup kita. Dan di situ ada ucapan syukur yang kita naikkan padanya. Bapak Mama jemaat Tuhan sekalian, di dalam doa kita bisa bercerita, berharap, dan meminta pertolongan Tuhan. Namun, jangan menjadikan doa hanya sebagai sebuah cara mencari solusi sesaat. Doa harus menjadi kebiasaan kita, bahkan karakter yang melekat dalam diri kita. Ada sebuah ilustrasi tentang dua orang nelayan, dan ilustrasi ini ingin saya bagikan bagi Bapak Mama, kakak adik sekalian. Dua nelayan yang sedang melaut ini tiba-tiba dihantam oleh gelombang. Perahu mereka hampir tenggelam. Lalu nelayan yang satu mengatakan, "Kawan, berdoa sudah. Lu orang Kristen, toh berdoa sudah." Dia bilang, "Beta ini memang orang Kristen, tapi sulama beta sonde berdoa, sonde pi gereja." Tapi karena keadaan yang begitu memprihatinkan di atas perahu, maka dia beranikan diri saja untuk berdoa. Di dalam doanya ini sang nelayan berkata, "Oh Tuhan, sudah 15 tahun beta sonde pernah minta apa-apa, karena beta sonde pernah berdoa dan ke gereja. Jadi satu-satunya beta pi permintaan adalah, Tuhan tolong selamatkan beta dengan beta pung kawan. Kalau ketong selamat, beta janji beta son akan ganggu Tuhan le. Beta son akan minta apa-apa le." Menurut Bapak Mama, kakak adik yang ada di rumah, bagian mana dari doa ini yang keliru? Doa tadi itu hanya mau untuk mendapatkan keuntungan, sesuatu yang baik dari Tuhan, tetapi tidak ada kerelaan hati untuk menjaga hubungan yang intens dengan Tuhan. Tidak mau menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan secara terus-menerus. Doa seperti ini patut kita hindari. Kita berdoa kepada Tuhan bukan hanya sebagai suatu cara untuk memohon Tuhan menolong hidup kita pada saat itu saja, atau bukan pula sebagai sebuah rutinitas belaka. Tetapi di dalam doa, iman kita bertumbuh dan hidup kita berbuah dalam kebenaran. Jemaat kekasih Tuhan, ada pula satu lagu sekolah minggu dari zaman dulu yang saya ingat, dan lagu ini berhubungan dengan doa. Bapak Mama, saudara-saudari yang ada di rumah mungkin tahu lagu ini. Lagunya seperti ini. Masuk dalam kamar, lipat lututmu, teleponnya Tuhan, panggil marilah kring-kring, jangan kau lupakan pada nomor Tuhanmu. Kemudian di bagian akhir dari lagu ini ada penggalan yang berbunyi, kontak dengan Yesus sungguh untungku besar. Ini lagu dari dulu, sehingga dorongan untuk berdoa kepada Tuhan diumpamakan seperti bunyi dering telepon. Tinggal orang-orang mau jawab, mau angkat ini telepon ke sonde. Sekarang ketong yang sudah hidup di zaman yang serba canggih ini, dengan ada handphone, smartphone, telepon pintar, biasanya kalau sonde ada telepon masuk, sonde ada pesan masuk, ketong kepingin sekali untuk utak-atik ini HP, lihat ini HP ini ada pesan yang masuk ke sonde. Sonde bunyi pasti ketong mau raba-raba untuk lihat sesuatu di dalam HP itu. Sekarang
Jika kita mengumpamakan komunikasi dengan Tuhan, dorongan untuk berbicara dengan Tuhan seumpama dengan panggilan telepon, apakah kita tunggu Tuhan ketuk pintu hati kita dulu baru kita mau berdoa? Ataukah dengan sendirinya kita menjadikan itu sebagai suatu kebiasaan di mana kita mau selalu menyediakan waktu kita untuk berdoa, bertemu dengan Tuhan. Kalau HP kita bisa respon dengan cepat, baiklah suara hati yang mengingatkan kita untuk berdoa, kita juga bisa selalu meresponnya dengan cepat. Dan jemaat Tuhan sekalian, semoga dalam hari-hari hidup kita selalu mengandalkan Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai sahabat yang selalu kita butuhkan untuk bercerita, berbagi ungkapan hati, dan bersyukur kepadanya. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, pada kesempatan ini mari bersama-sama kita menyiapkan hati kita untuk bertemu Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan atas kasih yang Engkau berikan bagi kami. Setiap hari kami selalu merasakan hadirat-Mu. Kami masih hidup dan bisa tinggal bersama dengan orang-orang terkasih kami. Itu semua karena anugerah-Mu. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu ini Tuhan. Kami bersyukur pula Tuhan untuk kesempatan beribadah di hari Minggu yang kudus. Biarlah persekutuan yang kecil di setiap rumah-rumah tangga Kristen dapat memperkokoh iman percaya kami kepadamu, serta mempererat relasi kekeluargaan di antara anggota keluarga. Dan Tuhan, kami bersyukur padamu atas pemberitaan firman Tuhan yang telah mengingatkan kami untuk bertekun di dalam doa. Ajarlah kami untuk menyediakan waktu yang baik untuk bertemu denganmu Tuhan. Kami tidak mengandalkan kemampuan diri kami sendiri, tetapi setiap apapun yang kami alami dan yang kami gumulkan, boleh kami bawa kepadamu di dalam doa kami. Berilah kami keberanian dan kemampuan untuk berdoa. Kami pada saat ini pun mau mendoakan untuk segenap jemaat Batu Karang Kupang dalam keberadaan kami masing-masing. Tuhan melihat setiap rumah tangga yang tengah berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tuhan berkatilah bapa, mama, atau anak-anak yang telah bekerja. Tuhan berkati pula anak-anak kecil yang masih di bangku sekolah. Biarlah setiap aktivitas bekerja dan belajar dari rumah dapat berlangsung dengan baik. Tuhan juga memberkati bagi jemaat-Mu yang sakit. Di tempat pembaringan mereka, kiranya Engkau ada bersama mereka, menguatkan mereka ya Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau menyebut nama mereka.
Kami mendoakan Mama Getreida Mauko, Opa Herman Sine, Mama Nelei Lepat, Bapak Eluama, Oma Lucy, Opa Petrus Banabera, Oma Paulina Nanggula, Oma Sofia Ngebaun, Mama Sumiati Reta. Kami menyebut nama mereka dengan keyakinan yang sungguh bahwa Engkau adalah dokter yang ajaib. Engkau mengetahui keberadaan mereka dan apa yang mereka butuhkan. Karena itu kami memohon belas kasihan-Mu Tuhan untuk memulihkan keadaan mereka. Biarlah Tuhan juga memberkati anggota keluarga, perawat atau dokter yang merawat kekasih-kekasih ini, supaya mereka dapat melayani dengan sukacita dan hati yang tulus. Kami berdoa pula Tuhan untuk saudara-saudari kami yang sakit corona. Tuhan memberkati mereka, baik yang sedang karantina secara mandiri maupun mereka yang berada di ruang isolasi. Tuhan, kiranya Engkau hadir bersama mereka, menjadi penolong bagi mereka. Hari-hari mereka Engkau isi dengan penghiburan Tuhan, serta Tuhan mau memberikan pemulihan bagi mereka. Kini Tuhan, kami juga berdoa untuk para perawat, tenaga medis, para ilmuwan yang sedang berjuang, berusaha keras untuk bisa mendapatkan obat penawar dan vaksin COVID-19. Tuhan bekali mereka dengan hikmat dan akal budi dari-Mu Tuhan. Biarlah mereka dapat bekerja dengan baik dan mendapatkan hasil yang diharapkan. Kini Tuhan, kami juga mau mendoakan untuk anggota jemaat yang mengalami berbagai kesusahan lainnya, yang kehilangan pekerjaan atau ditimpa dengan kemalangan lainnya. Tuhan, tolong ada bersama-sama dengan mereka, memberikan mereka jalan keluar. Dan Tuhan, kiranya hati mereka dikuatkan, supaya mereka dapat memaknai setiap peristiwa kehidupan dan belajar dari peristiwa itu. Dan di situ ada peluang bagi mereka untuk tetap menatap hari depan dengan penuh harapan dan tetap bersyukur kepadamu. Kini Tuhan, kami juga berdoa, bersukacita bersama-sama dengan anggota jemaat Tuhan yang mengalami peristiwa bahagia. Kami berdoa untuk mereka yang berulang tahun. Brandon Lucy, Jeffrey Mesa, Koilal Tarmo, Martarida Bagaihing, Ivasan Boleh, Chania Detan, Damaris Jesua, Caroline Bola, Ronald Manao, Mariana Banabera Welmau, Meriane Misa, Meti Sine, Magdalena Riu Bengu, Matilda Kalelena, Neti Samau Oemanu, Mona Lisa Koilham, Brian Salmon, Yopi Lenama, Markus Mesa, Aditya Pandu, Adelina Kote, Mulan Koilham, Ricky Lova, Lazarus Mone, Giselle Geraldine Blegur, Eva Proditus Malaibel, Yohanes Baken, Derli Takunama, Michelle Takunama, Suryani, Susan Alimahi, Beria Durakal, Arce Delu, Ruth Lontorin, Lani Takunama. Ya Tuhan, kami menjemput nama mereka dan memohon berkat-Mu tercurah atas mereka. Berikan umur panjang
dan kekuatan dalam menjalani kehidupan mereka. Biarlah hidup mereka dapat terus berakar di dalam Tuhan dan bertumbuh iman mereka hanya di dalam-Mu. Kami berharap ada masa depan yang Tuhan taruh dalam diri setiap mereka, dan masa depan itu penuh dengan damai sejahtera. Kami juga bersuka cita Tuhan atas peristiwa ulang tahun pernikahan yang dialami oleh pasangan Bapak Darwin Soisa dan Mama Furi, Bapak Mekel Makaraung dan Mama Winda, Bapak Seth Pandu dan Mama Sarlota, serta Bapak Yakub Lembang dan Mama Adolfina. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu di sepanjang kehidupan rumah tangga mereka. Suka duka yang mereka alami selama menjadi pasangan menikah, kiranya itu menjadi pelajaran berharga bagi mereka untuk semakin saling mengasihi satu sama lain dan menjadikan Tuhan sebagai pemandu bahtera rumah tangga mereka. Ya Tuhan, kini kami juga berdoa untuk pemerintah daerah kami. Tuhan memberkati setiap pemerintah yang ada, baik dari pusat maupun ke pelosok-pelosok pedesaan. Tuhan memberikan mereka kemampuan untuk menjalankan tugas mereka dengan baik. Biarlah setiap program yang dijalankan, bantuan-bantuan yang hendak disalurkan dapat menjangkau sasaran yang tepat, yaitu masyarakat yang membutuhkan. Kami berdoa untuk para pemimpin gereja kami di tempat ini Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak dan Mama Pendeta, para majelis, juga koster, hamba-Mu sebagai Cafik, dan semua anak-anak Tuhan yang mengabdikan diri di UPP, kategorial, dan sebagainya. Mari Tuhan berkati kami semua. Tuhan satukan hati kami. Walaupun ada beberapa program pelayanan yang tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, tetapi semangat kami untuk melayani-Mu Tuhan kiranya tidak kendor, karena Roh Tuhan Engkau taruh dalam hati kami. Dan kini Tuhan kami berdoa untuk semua abdi Tuhan, baik di Gemit maupun di Indonesia, di Asia, bahkan di seluruh dunia. Biarlah mereka semua dapat menguatkan iman percaya orang-orang Kristen dimanapun mereka berada. Dan ada kesatuan hati dari kami semua untuk selalu membawa pergumulan dunia ini di dalam doa-doa kami. Ya Tuhan Allah kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang telah menyediakan persembahan untuk diberikan ke rumah Tuhan. Kiranya Tuhan mengembalikan berkat ke dalam lumbung-lumbung mereka, ke dalam rumah-rumah mereka. Tuhan mencukupkan kebutuhan hidup mereka. Ya Tuhan, inilah doa dan harap kami. Selebihnya Tuhan, kiranya Engkau mau tetap berada bersama dengan kami, mengawali perjalanan kehidupan kami di sepanjang minggu yang baru, supaya sukacita, pengharapan, kekuatan dari Tuhan dapat kami rasakan. Dan pada saat ini Tuhan, kami memohon agar berkat-Mu tercurah atas kami. Anugerah dan selamat dari Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kami semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih untuk semua jemaat Tuhan yang telah beribadah. Selamat berbahagia bagi yang berulang tahun dan juga
merayakan ulang tahun pernikahan. Semoga kasih Tuhan selalu ada dalam kehidupan Bapak, Mama, kakak, adik sekalian. Bagi yang sakit, tetaplah kuat dan tersenyum. Dan bagi kita semua anggota jemaat, mari kita tetap menjaga kesehatan diri kita, serta tetap membawa pergumulan dunia dalam menghadapi COVID ini di dalam doa-doa kita. Tuhan memberkati kita. Shalom.